Dulu di Rembang, dikasihkan Rembang, itu ada ulama yang sangat terkenal, yaitu Mbah Kiai Khalil Harun. Siapa? Kiai Khalil Harun. Ini yang kemudian murid-murid beliau ini menjadi kiai-kiai besar di Rembang dan Sarak. Beliau ini punya satu majelis seperti ini, ya ada ngajinya, ada sholawatnya, ada mahaliyahnya. Ada salah satu peserta pengajian beliau orang biasa, bukan seorang yang alim, bukan seorang yang ustaz dan sebagainya. Namanya ini Mbah Darmin. Siapa namanya? Mbah Darmin. Ini nama asli. Orangnya sederhana, pokoknya ya begitu. Ini kalau pakai sarung juga tinggi sebelah. Tapi Mbah Darmin ini mempunyai keistimewaan, beliau sangat senang dengan majelis tersebut dan tidak pernah datang terlambat ke majelis itu. Sama lagi, majelis sebelum dimulai pasti belum datang. Sama seperti kita. Salam Ahmad. Salam Ahmad. Sama seperti kita. Mbah Darmin punya satu keistimewaan, dia selalu datang awal sebelum majelis dimulai. Dan beliau setiap fase dari majelis tersebut, mulai dari pembacaan maulid, ruqyah, ngaji, beliau mengikutinya dengan penuh hikmah. Dan bersamaan dengan itu dikasihkan itu di dekat pondok pesantren kasihkan itu ada seorang kabair, namanya Abdul Ghani. Siapa namanya? Tapi kabair ini tidak mau dipanggil Nabi dan tidak ada yang manggil Nabi. Bahkan orang sana panggil beliau ada namanya pun tidak lengkap. Abdul Hamid tidak, dipanggil Mat Amin. Mat Amin itu kalau di luar berkalimat Amin Amin banyak. Seorang kabair, seorang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan jati dirinya, melepaskan nama kabair di depan namanya, melepaskan nama sembilan dan nama syarif di depan namanya, menghilangkan nama siapa? Sayyid di depan namanya, bahkan namanya sendiri ditenggelamkan menjadi Mat Amin. Bahkan beliau dikenal di sana bukan sebagai seorang mulia Rasul, cuma dia memang tidak bisa bohong karena bentuknya mancung, tingginya perawakannya gede, tapi perawakannya lebih seperti preman. Kalau bicara kencang, dan yang lebih dahsyat lagi, Mat Amin ini senantiasa mengawali pembicaraannya dengan kalimat yang tidak baik. Jadi kalau orang ketemu orang itu assalamualaikum, dia enggak. Dia ketemu orang bilangnya kakek aneh. Kakek aneh. Kakek aneh itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Surabaya jancuk. Kalau bahasa Sundanya apa? Bahasa pisau orang itu. Jadah. Haram jadah. Haram jadah. Dia ketemu orang kakek aneh. Kalau kata teman, makanya kakek aneh betul. Orang mencegah sampai orang-orang masyarakat kasihkan itu kalau anaknya nakal, rewel, nangis, nggak mau diem, diajak. Awas, kalau nggak mau diem, aku bilang makan itu. Langsung diem. Sebagai sosok yang menyembunyikan kehadirannya dan lebih menuntut dengan penampilan yang seperti itu. Hingga suatu saat Mbah Darmin yang istiqomah ngaji, yang tidak pernah telat di tengah-tengah majelis, ketika makhluk yang dibacakan ketika dengan khusyuk Allah dibacakan makhluk yang dibacakan, tiba-tiba Mat Amin ini kemudian menundukkan kepalanya, nunduk dan menangis yang luar biasa sampai kemudian dia habis sujud. Menangis di tengah-tengah majelis yang luar biasa.
Kiai kalau tanya, kamu apa kami tadi? Kiai Darmin dipanggil oleh Kiai kalau apa itu Darmin? Kenapa kamu kemarin di baris itu kok tiba-tiba nangis nunduk sampai mau sujud? Mas Darmin, ini Kiai, dan Kiai nggak ngerti. Kenapa? Loh, benar Kiai nggak ngerti. Ya Allah, Rasul itu hadir. Allah. Rasul hadir di majlis itu. Rasul tersenyum, Rasul bahagia, Rasul ada dengan keadaan. Kamu bagaimana saja menangis dia? Aduh, Darmin orang biasa ini yang dengan istiqomahannya ini mampu dibuka oleh Allah dengan izin Allah karena ketulusan hatinya, ketulusan niatnya dibuka oleh Allah, hujab dibuka oleh Allah, mampu melihat hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kiainya mana nggak ngerti? Itu terserah Allah. Masa nggak boleh kita duduk di depan ini nggak boleh merasa lebih mulia dari di sini? Kenapa? Bisa jadi dari yang hadir ini justru banyak orang-orang pilihan Allah. Dan kita gaya aja Tuhan. Kasih kursi begini, dan merasa lebih mulia. Saya pengen ngajarin seperti ini. Dipilih oleh Allah menjadi hamba istimewanya Allah. Kenapa? Karena ketulusan niat dan keistiqomahannya. Dan semenjak saat itu si Mbah Darmin ini dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah karena berkah salawat yang dihadiri Rasulullah. Beliau pun dibuka oleh Allah. Beliau ngerti siapa Mak Amin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mak Amin ternyata seorang wali mastur, seorang wali yang menyembunyikan dirinya, seorang yang senantiasa merahasiakan ibadahnya kepada Allah. Di saat alam hari dengan Allah, ketika di siang hari menunjuk dirinya, dia menampakkan di hadapan orang banyak kalau dia bukan orang yang istimewa di sisi Allah, rela menghilangkan namanya seorang sayyid, bahkan nama aslinya dihilangkan, bahkan rela menutupi kewaliannya dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ternyata beliau seorang wali Allah. Begitu suatu sore mau sholat asar, Darmin selalu jaga di depan, beliau tunggu di masjid. Begitu datang Mak Amin, Assalamualaikum Mak Amin. Jawaban dari Mak Amin siapa? Darmin. Pakai. Bukan waalaikumsalam, kakek Amin. Baru waalaikumsalam. Coba. Darmin mengatakan, Habib, panggil Habib. Sampai kapan engkau membuka topengmu itu? Sampai kapan engkau buka topengmu itu, Habib? Sampai kapan engkau buka topeng yang menyembunyikan jati dirimu di hadapan para manusia-manusia ini? Begitu mendengar kalimat itu, merah mata siapa? Mengamuk, merah pedang, kaget beliau. Dan beliau mengucapkan kalimat kakek ada di sana. Marah. Semenjak pertemuan sore hari itu, Darmin mendekati keluar rumah, maka menjadi keluar rumah. Dan tidak lama setelah itu beliau yang meninggal dunia. Ini sesuatu yang luar biasa sekali ngajarin kita. Agar jangan sampai kita ini merasa lebih mulia dari yang lain. Pusatku muat a'lamu bimani, jangan pernah merasa lebih